Hai, bersama saya Dr. Sylvia Evalina Tarigan dari RSIA Bunda Ciputat. Kali ini saya bersama seorang dokter obstetri and ginekologi dari Bunda Ciputat dan juga dari Morula Ciputat, Dr. Evander Ramon Utama. Selamat sore, Dr. Sylvie. Sore ya, Dok ya? Sore ya, boleh ya. Dok, ini kita ngobrol-ngobrol balik, tentunya terkait ibu hamil. Yang ingin saya tekankan saat ini adalah mengenai nutrisi ibu hamil. Karena kan kita melihat permasalahan dari ibu hamil itu satu, takut makan banyak. Yes. Tapi pingin anak sehat, anak lahir gemuk, anak pintar, nanti tinggi, bisa jadi pemain basket. Kalau dari sisi dokter yang pengalaman udah sekian tahun, dari tentunya kan setiap pasien kasusnya berbeda ya, Dok ya. Yes. Nah, menurut dokter pentingkah nutrisi itu, Dok? Oke, jadi pertama-tama kita mesti istilahnya apa ya, meluruskan dulu mengenai faktor nutrisi itu sendiri ya. Semua ibu tuh pasti kan berusaha yang terbaik buat anaknya lah ya gitu ya. Semua ibu pasti berusaha untuk bikin yang terbaik untuk anaknya supaya bertumbuh, berkembang dan punya masa depan yang cerah begitu. Jadi dalam hal ini sebetulnya semua ibu punya niatannya bagus gitu loh ya. Cuman kadang-kadang dalam pendekatannya untuk mencapai cita-cita mereka, pendekatannya suka kurang tepat begitu. Atau malah lebih berdasarkan mitos dan dongeng-dongeng begitu ya mengenai faktor nutrisi yang dia perlukan selama kehamilan begitu. Nah, tapi nutrisi itu memang suatu building block kita bilang atau bahan baku dari kehidupan begitu ya. Itu sama seperti kalau kita mau bikin, saya umpamakan yang gampang, bikin nasi goreng lah gitu ya. Kalau kita mau bikin nasi goreng yang enak dengan cita rasa yang sedap begitu loh ya, yang kelas 5, yang 5 star, tentunya kita pakai bahan-bahan yang premium kan begitu ya. Nah, demikian juga pada saat bayi di dalam kandungan. Disitulah kita sedang memasak atau sedang mengkondisikan bayinya untuk menghadapi kehidupan nanti begitu loh. Oleh karena itu kita harus menyediakan bahan baku, bahan dasar yang dibutuhkan oleh bayinya juga begitu loh. Kadang-kadang saya juga suka umpamakan yang lebih gampang lagi misalnya. Anaknya nanti kalau udah mulai masuk sekolah misalnya ya. Anaknya nanti kelak saya butuh pensil, saya butuh bolpen, saya butuh buku, saya butuh seragam sekolah. Kita sebagai orang tua akan menyediakan kan gitu loh. Pasti. Kita sediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, sedangkan pada waktu bayinya di dalam, mereka juga punya kebutuhan, tetapi apakah orang tuanya bisa menyediakan begitu loh? Apakah sudah disediakan dalam jumlah yang cukup? Kadang-kadang buat ibunya aja kurang, boro-boro ngasih buat anaknya di dalam kandungan. Nah, itulah nutrisi di situ pentingnya supaya kita bisa menyusun bayinya di dalam kandungan seoptimal mungkin begitu loh. Dan seperti yang kita ketahui bahwa potensi genetik itu hanya 80%-nya gitu loh. Dan 20%-nya itu di luar genetik atau kita bilangnya epigenetik. Jadi kalau kita lihat orang tuanya tinggi, ayahnya tinggi, ibunya tinggi gitu. Anaknya bisa-bisa belum tentu tinggi kalau building block-nya nggak sempurna di dalam begitu. Berarti mulai usia kandungan berapa, Dok, pentingnya nutrisi itu? Apakah hanya selama kehamilan atau sampai nanti menyusui gitu? Ya, jadi kita pernah dengar pasti istilahnya 1000 hari pertama kan dalam kehidupan. 1000 hari pertama dalam kehidupan itu dimulai dari sejak kehamilan begitu loh. Tetapi kita bahkan mundur lagi sebelum kehamilan, 3 bulan sebelum kehamilan. Jadi kita masuk ke masa prakonsepsi atau prakehamilan. Nah, pada masa prakonsepsi, prakehamilan itu baru kebutuhan gizi dipenuhi begitu loh. Supaya nanti pada saat hamil, badan ibunya tuh udah punya cukup cadangannya. Saya suka umpamakan seperti waktu bapak sama ibunya dulu menikah, itu kan dipersiapkan sebelumnya ya. Undangannya, cateringnya, baju pengantin dan lain-lain itu dipersiapkan. Sekarang untuk kehamilannya pun juga kita siapkan begitu loh. Nutrisinya kita siapkan yang optimal, badan ibunya udah ready gitu loh untuk hamil. Nanti tinggal menunggu kapan anugerah itu datang. Jadi pada saat anugerah itu datang, pada saat kehamilan itu tiba, tubuhnya udah siap, nutrisinya terpenuhi. Dan kalau cukup buat ibunya, maka niscaya buat bayi di dalam kandungan juga terpenuhi begitu. Berarti 80% dokter bilang genetik. Yes. Berarti kita tetap mementingkan nutrisi. Yep. Nah,
bagaimana memastikan bahwa nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu, yang dia kan tentunya makan 3 kali sehari. Kita bicara normal ya dok ya, makan 3 kali sehari, kemudian ada snack gitu. Memastikan bahwa itu tuh sudah cukup untuk ibunya tentunya dok ya, ibunya, bayinya, kemudian nanti untuk persiapannya menyusui. Nah itu bagaimana kita memastikan ini udah cukup? Karena kita kadang berpikir, oh kalau udah kenyang nutrisi saya udah terpenuhi. Ya, betul. Itu gimana nih dok? Nah, mungkin satu hal yang penting banget untuk kita tahu bahwa kenaikan berat badan ibu selama kehamilan itu tidak mencerminkan kecukupan status nutrisi dari ibunya itu sendiri begitu loh, dan bayinya gitu. Jadi saya sering bilang sama pasien, pokoknya kalau ibunya berat badannya naik kebanyakan, itu hampir pasti ada yang salah deh makannya. Tapi kalau ibunya naiknya sesuai aja begitu, maka bisa kita bilang bahwa oke, ibunya mungkin makannya udah bener. Tetapi tahu dari mana sih kebutuhan nutrisinya terpenuhi atau enggak? Kita bisa lihat dari parameter laboratorium, itu dulu nomor satu. Labnya, artinya apakah dari parameter laboratorium ibunya yang diperiksa pada waktu lagi sebelum hamil, trimester ketiga, itu terpenuhi dengan baik atau enggak? Itu kita bisa lihat dari laboratorium. Yang kedua, kita juga bisa lihat dari faktor misalnya tumbuh kembang bayinya pada waktu kontrol hamil. Nah mungkin untuk yang sudah pernah punya anak, suka bawa anaknya buat kontrol tumbuh kembang ke posyandu atau ke dokter anak begitu, itu udah plotting, ketemu di umur kehamilan di usia 1 tahun misalnya, tingginya berapa, beratnya berapa, nanti 2 bulan lagi ketemu lagi, tingginya berapa, beratnya berapa, terus di plotting tumbuh kembang anaknya. Nah itu pun kita lakukan pada waktu bayinya di dalam kandungan gitu loh. Oh bisa dok? Bisa. Dan kalau kita sudah melihat ada deviasi dari situ gitu loh, disitulah harusnya kita mulai berpikir kira-kira apa yang kurang nih. Dan kadang-kadang bayinya sendiri pun di dalam kandungan tuh cerita ke kita, aku kurang apa nih, atau aku kelebihan apa nih. Yang paling sering kita temukan adalah ibunya kebanyakan makan manis-manis gitu loh. Nah itu bayinya cerita ke kita, saya makannya manis-manis terus nih dok gitu loh. Kita bisa lihat pada waktu USG, Bu, ibu banyak makan yang manis-manis ya? Oh iya dok, kok tahu? Iya, kelihatan, saya bilang gitu. Nah jadi, itu dia. Jadi kita bisa tahu melalui laboratorium, kita juga bisa tahu melalui pada saat kita melakukan kontrol kehamilan. Satu hal yang tidak bisa kita jadikan pegangan adalah berat badan ibunya, gitu loh. Berarti ketika kontrol kehamilan, kita bisa juga memantau kondisi anak termasuk dengan berat badan janin pada saat itu dok ya? Yes. Nah, sekarang dok, pastinya seorang ibu hamil nih ya, saya juga pernah hamil nih dok. Ada kekhawatiran dok, ada kekhawatiran. Yang saya makan sudah bergizi atau tidak, sudah tercukupi atau tidak. Apakah perlu yang namanya multivitamin? Karena kan ya harapan ibu-ibu dok, pingin ganteng, pingin sehat, pingin tinggi, pingin cantik, pingin ganteng, itu kan semua harapan dok. Apakah perlu selain dengan makanan 4 sehat 5 sempurna tentunya dok ya, 4 sehat 5 sempurna kan itu masih jadi patokan untuk saat ini, plus dengan multivitamin, apakah itu penting? Ya, jadi mungkin kita juga harus meluruskan bahwa banyak ibu-ibu yang nanyanya kalau lagi kontrol hamil tuh, gimana dok beratnya udah bagus belum gitu loh ya. Tetapi berat badan bayi di dalam kandungan itu bukan juga parameter yang ideal untuk menentukan bayinya kecukupan kebutuhan gizi terpenuhi atau tidak. Karena apa? Bisa aja beratnya bagus nih, misalnya beratnya 2.500 begitu ya. Misalnya beratnya 2.500, tetapi ternyata yang gede cuman kepalanya, badannya kecil. Nah itu kan kita nggak pengen begitu. Jadi proporsi badan bayi di dalam kandungan itu lebih penting daripada beratnya saja begitu. Jadi kita nggak bisa menilai berat kesehatan bayinya berdasarkan beratnya. Terus yang kedua, banyak ibu-ibu justru yang bertanya ke kita, dok, ini saya makannya jajan terus nih gitu misalnya ya, saya jajan terus gitu loh. Kira-kira saya vitaminnya harus ditambah nggak ya? Nah itu suatu kesalahan juga gitu loh ya. Dimana semua vitamin yang kita berikan pada pasien itu adalah suplemen, artinya tambahan. Jadi suplemennya apa? Tambahannya apa? Yang utama balik lagi tetap harus pola makannya. 4 sehat, 5 sempurnanya. Kemudian yang kita sering kali salah juga, dok karena saya makannya nggak bisa banyak, karena saya nggak doyan sayur, karena saya nggak doyan daging, begitu. Saya jadinya minum susu hamil, begitu loh. Itu pun juga suatu hal yang salah, begitu loh. Karena balik lagi bahwa dalam
dalam apa yang kita diajarin dari dulu mengenai 4 sehat 5 sempurna, susu itu hanya 5 sempurnanya, dia tidak bisa menggantikan 4 sehatnya begitu loh. Jadi mau makannya sedikit diganti pakai susu itu nggak bisa. Tetap kita harus mengutamakan dari pola makan, dan pola makan itulah nanti akan memberikan gizi yang lebih baik untuk bayinya begitu loh. Dan multivitamin nih. Nah, kalau kita bicara multivitamin, tentunya kita menginginkan multivitamin yang seimbang begitu ya untuk kebutuhan pasien. Dan seringkali kebutuhan vitamin itu harus individualistis. Jadi kita nggak bisa samakan gitu loh ya antara ibu yang satu yang pertama kali datang dan gitu pasien kedua, pasien ketiga dengan vitamin yang sama semua begitu loh. Itu semua akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari ibu dan bayinya. Jadi kita harus tailor, kita harus sesuaikan begitu. Nah, Dok, tadi kan kalau kita bicara terkait hamil yang normal, sehat, memerlukan multivitamin, makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, pernah nggak Dok, ketika, ini kan bervariasi ya pasien-pasien dokter, ada yang memang begitu telat menstruasi, dia menduga dia hamil, dia datang nih, Dok saya telat nih, gitu. Tetapi ada yang udah 3 bulan, 5 bulan, tiba-tiba pas datang ke dokter, di USG didapatin stunting. Oh, oke. Stunting. Ini udah terdetek lah ya Dok, curiga gitu ya Dok ya. Nah, karena dia juga tidak sadar nih bahwa dia tuh hamil gitu. Nah, kondisi seperti ini apakah tetap memerlukan nutrisi Dok? Ya pastinya ya. Jadi pada dasarnya kan di dalam kandungan setiap hari bayi tumbuh, ya. Hari demi hari sel-selnya dibentuk, fungsi-fungsi organ disempurnakan, metabolisme terjadi, otak sarafnya dia yang akan menjadi modal kehidupan dia yang paling utama begitu. Itu akan dibentuk dan disempurnakan sampai hari terakhir dia dikeluarkan dari perut begitu loh. Jadi kita bisa bayangkan begitu loh, hari demi hari yang berlangsung itu begitu krusialnya untuk mempersiapkan bayinya ke depan. Dan manakala dia melewatkan hari-hari tersebut tanpa nutrisi yang bagus, maka ketertinggalannya itu tidak akan bisa dikejar nanti setelah lahir begitu loh. Karena cikal bakal potensi tumbuh kembangnya, optimalisasinya, faktor epigenetik yang saya bilang di awal tadi, itu harus dipenuhi waktu di dalam kandungan begitu loh, bukan nanti tunggu dia lahir dulu gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang kita ketemunya dari awal, kita akan sangat senang karena kita jadi punya lebih panjang kesempatan untuk mempersiapkan dong, begitu kan. Tapi kalau ketemunya udah gede, nah seringkali kita jadi kelimpungan gitu loh. Ini apa yang kurang ya? Kita punya waktu berapa bulan lagi nih sebelum lahiran? Berapa lama bayinya sudah kekurangan? Berapa bulan yang kita punya untuk memperbaiki begitu loh ya? Sehingga kadang-kadang intervensi untuk membantu pertumbuhan bayi di dalam kandungannya harus lebih agresif begitu loh ya. Kita kadang-kadang nggak bisa lagi mengandalkan dia kasih vitaminnya tambahin gitu loh. Mungkin kita harus infus, mungkin kita harus pakai obat suntik dan lain-lain. Apalagi kita juga sering menemukan kasus-kasus di mana ibu-ibu saat ini yang hamil sekarang itu ternyata sudah pernah mengalami infeksi COVID. Entah sekali, kadang ada yang 2 kali, kadang ada yang 3 kali gitu loh. Kadang pas hamil kena COVID lagi gitu. Berdampak? Dan itu berdampak gitu loh terhadap kehamilannya. Meskipun gejalanya ringan, dianggap seperti flu biasa, tetapi kita akan melihat ada efek long term dari COVID terhadap badan ibunya. Biasanya kita lihat darahnya cenderung kental, bayinya cenderung lebih kecil, kadang-kadang ketubannya jadi lebih cepat sedikit, dan itu harus kita handle dari awal. Kalau kita handle dari awal, kita tangani dari awal, biasa ke belakang lebih enak. Tetapi seringkali kalau udah lewat 4 bulan ke atas, itu agak lebih sulit untuk penanganannya, begitu. Dok, kalau tadi itu Dok ya, berarti kalau kita udah mendetek ada sesuatu ya Dok ya, ada sesuatu pada calon buah hati, berarti nutrisinya harus double nih. Dapat dikatakan kita lebih ekstra untuk mengejar kan Dok ya, ketinggalan. Nah, dari pengalaman Dr. Evander nih, kalau kasus yang seperti itu, apakah semua itu bisa terkejar Dok? Atau ada yang cuma, wah nih datangnya karena sudah 7 bulan, baru ini jadi nggak terkejar lagi. Karena kan harapan juga nggak mau ini ya Dok ya, kurang berat badan lahir, kalau bisa 2,5, bahkan kalau bisa 3 kilo lebih Dok. Yes, betul. Lebih mantep digendong tuh Dok. Betul, betul. Iya kan Dok, lebih tok betul, gitu betul, Dok. Betul. Karena gini loh, bahwa potensi tumbuh kembang di kemudian harinya itu sangat dipengaruhi oleh panjang badan dia waktu lahir. Jadi kalau dia lahir itu pendek, maka kemungkinan besar sampai adulthood atau masa dewasanya pun dia akan tetap pendek begitu loh. Kalau dia lahir panjang, maka kemungkinan besar dia akan punya potensi nanti udah dewasanya juga tinggi begitu loh. Jadi itu sangat penting begitu loh. Di mana panjang badan lahir
itu akan menentukan panjang badan dia atau tinggi badan dia nanti kelak di kemudian hari. Dan kita lihat di salah satu jurnal kesehatan juga menunjukkan bahwa orang-orang dengan tinggi badan yang tinggi itu cenderung akan memiliki karir yang lebih bagus, prestasi yang lebih bagus juga baik di sekolah, prestasi yang lebih bagus juga di dalam dunia kerja begitu. Jadi itu yang kita pengen kejar gitu loh ya. Dan ada kecenderungan juga bahwa penduduk di Indonesia itu termasuk penduduk yang terpendek begitu di dunia begitu. Jadi termasuk salah satu dari penduduk terpendek di dunia begitu. Dalam 10 besar, saya lupa tuh angkanya nomor berapa, tapi Indonesia termasuk dalam 10 besar penduduk dengan warga terpendek di dunia begitu. Dan ini tentunya kita nggak pengen makin lama kita makin pendek ya begitu. Dan ini juga kita terjebak juga dengan paradigma yang bilang nggak apa-apa lahirnya kecil nanti digedein di luar. Nah itu kan itu salah besar begitu ya. Nggak apa-apa kecil biar lahirnya gampang nanti gedein di luar. Nah padahal kalau bayinya lahirnya kecil kemungkinan besar ke depannya ya pendek. Dan kalau pendek mungkin nanti karirnya nggak bagus, sekolahnya mungkin nggak bagus juga begitu. Itu yang kita bilang mungkin sudah mulai mengalami bakat stunting nih sejak di dalam kandungan begitu. Nah memang 7 bulan itu batasan dok. 7 bulan itu batasan. Biasanya kalau dari awal kita nggak ngejar, kita nggak ngegas dari awal, 7 bulan kita ketemu ternyata kurang, 7 bulan ke sana tuh relatif irreversible, relatif nggak bisa kita macem-macemin lagi. Tetap sih kita boosting ya macem-macem gitu loh, cuman biasanya udah nggak terlalu efektif lagi. Nah makanya golden periodnya sebetulnya di awal-awal kehamilan gitu loh. Tapi susah ya dok ya, apalagi kalau pada wanita yang menstruasinya tidak teratur. Dalam artian dia juga nggak sadar dok, dia itu hamil. Makanya ada delay untuk datang ke dokter kandungan. Memang itu jadi masalah buat yang menstruasi nggak teratur. Tetapi yang lebih bermasalah sebetulnya adalah bahwa di Indonesia kehamilan itu seringkali dipasrahkan gitu loh ya. Jadi kapan mau hamil, sedih kasihnya, pasrah gitu loh ya. Nah ini mungkin yang membuat kehamilan tanpa persiapan yang bagus. Sekitar 50% ibu-ibu hamil di Indonesia itu hamil dalam kondisi anemia. Nah jadi kalau darahnya aja kurang buat ibunya sendiri gitu ya, boro-boro buat ngasih buat dedenya di dalam gitu loh. Kemudian 90% ibu-ibu hamil di Indonesia tuh kurang vitamin D gitu loh. Itu juga sama gitu loh. Justru yang lebih challenging di kita saat ini adalah bagaimana memperkenalkan nutrisi yang bagus ya. Banyak yang bilang, oh harus banyak makan sayur dok gitu loh. Makan sayur salah nggak? Nggak salah. Cuman mungkin untuk mikronutrien, daging merah itu lebih tinggi, lebih kaya dengan mikronutrien yang akan dibutuhkan oleh bayinya begitu loh. Kemudian banyak juga yang beranggapan bahwa oh harus minum susu hamil begitu loh ya. Secara mungkin tidak semua ibu-ibu itu akan mendapatkan keuntungan dengan minum susu hamil. Contohnya ibu-ibu hamil yang sudah obesitas, bakat obesitas atau cenderung masuk ke dalam obesitas. Nah itu akan membuat banyaknya minum susu hamil makin melar ibunya dan itu bukan hal yang bagus selama kehamilan jadi obesitas tuh gitu. Oke. Dok, kalau kita tadi bicara kan untuk nutrisi ibu hamil kan dok, dan kemudian supaya mencegah stunting juga. Pernah nggak dok pasien dokter itu bayinya itu udah gede kian di dalam? Itu apakah harus diet bayinya, ibunya diet, nutrisi dibatasi, atau multivitamin di stop atau gimana dok? Karena kalau gede juga bayinya kan otomatis ada resiko untuk penyakit yang lain-lain ya dok ya? Ya, jadi betul. Jadi yang saya suka tekankan pada pasien adalah begini pokoknya. Kita jangan ngebonsai bayi di dalam kandungan. Jangan dibikin kayak bonsai. Harusnya bisa jadi pohon beringin, besar, lebat, melindungi banyak orang, bermanfaat. Tetapi dibikin bonsai akhirnya kecil. Cuman buat dipajang doang gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita tekankan ke masyarakat gitu ya. Nggak masalah kok bayinya gede, asal gizinya bagus. Tapi kalau gedenya pakai es krim, pakai manis-manis, jelas dia akan besar, tapi dia punya potensi obesitas, diabetes, early onset metabolic syndrome gitu ya, dan itu nggak bagus juga kan, begitu loh. Jadi kita pengen dia memang besar dengan gizi yang bagus, sebesar-besarnya is okay. Kalau misalnya memang dia punya potensi genetik yang besar, ya why not, nggak apa-apa, itu adalah potensi genetik dari dia gitu loh. Tetapi kalau misalnya memang dia kurang, nah kita punya tugas, ayo kita dorong lagi, kita optimalkan lagi begitu loh ya. Intinya bahwa kita tidak ingin dia besar dengan gizi yang jelek, kita pengen memberikan gizi yang terbaik begitu. Nih satu lagi, banyak orang yang mengira menyusui itu kan memang prosesnya setelah lahir bayi baru menyusuin. Tetapi kan sebenarnya prosesnya di
di Objin ya dok ya? Iya, betul. Nah, apakah gangguan nutrisi ini, kekurangan nutrisi, itu berdampak juga dengan tidak lancarnya ASI dok? Pastinya. Saya suka umpamakan begini loh, ASI itu kan dihasilkan di pabrik ASI, itu payudara ibu dan kelenjar-kelenjarnya. Dan pabriknya ini, pabrik ASI ini kapan dibentuknya? Dibentuknya pabrik ASI itu adalah di dalam kandungan pada bayi-bayi perempuan begitu loh. Jadi artinya apa? Kelenjar-kelenjar untuk menyusui nantinya itu sudah dibentuk sejak bayinya masih di dalam kandungan, sejak umur kehamilan 4-8 minggu begitu loh di situ. Bayi perempuan? Bayi perempuan umur kehamilan 1-2 bulan, kelenjar-kelenjar yang akan dipakai untuk menyusui itu nantinya sudah mulai dibentuk dari mulai dia masih fase embrio begitu loh. Dan itu akan semakin terus disempurnakan sampai nanti menjelang kelahiran, kemudian masuk masa persalinan, lahir bayinya, kemudian masuk pubertas, itu akan semakin disempurnakan. Jadi kalau pembentukan awal dari pabriknya nggak bagus, maka nantinya dia pada saat punya anak menyusui juga pasti nggak bagus. Jadi memberikan suplemen ASI berlebihan pun juga suplemen supaya ASI jadi banyak. Kalau waktu dulunya di dalam kandungan tidak ternutrisi bagus, maka niscaya nggak akan bisa menyusui juga dengan bagus begitu loh. Nah nanti pada saat masuk ke dalam masa kehamilan begitu, tujuannya kita adalah apa? Mempersiapkan pabriknya. Udah ada pabriknya, tinggal kita siapin sedikit lagi dan mempersiapkan bahan baku untuk produksi susunya begitu loh, untuk produksi supaya pabriknya bisa menghasilkan susu yang bagus gitu loh. Dan itu semua membutuhkan memang nutrisi, itu semua membutuhkan gizi yang bagus. Dan itu semua biasanya mulai terjadi dari umur kehamilan 20 minggu ke atas begitu loh. Oke, sebelum kita akhirin ini dok, kira-kira kan harapan kita ya bagi semua yang mendengar podcast kita hari ini bisa memberikan satu motivasi, satu juga edukasi yang bermanfaat ya dok ya. Apa nih kira-kira pesan dari Dr. Evander untuk semua ibu-ibu yang rencana hamil, lagi nyusui, gitu. Apa dok kira-kira pesan yang mungkin ini menjadi panduan kali dok ya, panduan bagi kami semua kaum wanita supaya lebih kita kan kurang awareness-nya dok nih. Kita kurang awareness-nya, penting gizinya gitu. Jadi dari Dr. Evander kira-kira untuk moms yang ada di luar sana dok. Oke, jadi sesuai dengan judul ya, cerdas dan tinggi ya. Karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa pada saat seorang ibu hamil, kalau nutrisinya bagus, ibunya tidak obesitas, kenaikan berat badan ibunya bagus, maka anaknya nanti punya IQ juga lebih bagus. Ya, itu. Kemudian kita juga bicara mengenai tinggi badan. Tadi seperti saya bilang bahwa seorang anak yang lahir dengan panjang badan yang bagus, maka nantinya akan punya potensi untuk jadi tinggi yang bagus, dan orang tinggi itu punya kemungkinan untuk berkarir lebih sukses daripada yang tidak tinggi begitu. Nah, jadi kalau kita bicarakan mengenai itu, maka jelas banget bahwa faktor nutrisi itu amat sangat penting sejak kehamilan begitu loh ya. Itu nggak boleh dipandang enteng. Problemnya memang kita akan berhadapan dengan mitos-mitos begitu loh. Kita akan berhadapan dengan edukasi yang mungkin tidak proper begitu. Bahkan mungkin ada yang banyak lebih percaya pada mitos dan apa ya, kata orang begitu, kata nenek moyangnya begitu daripada apa yang kita edukasikan. Nah, itu memang challenge di kita begitu. Nah, tapi pastikan saja bahwa dengan kebutuhan gizi yang terpenuhi, dengan kebutuhan gizi yang mencukupi gitu ya, niscaya tumbuh kembang anak juga pasti akan bagus, masa depannya akan bagus. Nah, kontrol hamil yang benar, kontrol hamil yang berkualitas, jangan lupa periksa darah, vitaminnya diminum gitu, supaya nanti tumbuh kembang anaknya juga bagus. Dan jangan sungkan ya bertanya sama dokter ya. Harus ajak ngobrol dokternya. Jangan sungkan, kemudian begitu terdetek positif hamil, harus rajin kontrol ke dokter. Karena kan ada ketentuan dok ya, antenatal care itu trimester pertama sekali sebulan ya dok ya. Justru trimester pertama paling penting, karena dia kan building blocknya semua nanti kesananya gitu. Tapi di situ sering delay dok. Nah itu. Iya kan dok? Iya kan dok? Tapi di situ sering delay. Makanya begitu terdetek ya dok ya, mau dia udah telat 2 bulan, telat 2 minggu, langsung ke dokter kandungan. Yes, betul. Better ketemu Dr. Evander di RSCA Bunda Ciputat. Oke dok Evander, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat bagi semua masyarakat yang ada di luar sana. Terima kasih. Sampai jumpa.